Sepengalaman saya di dunia pergadgetan ada satu prinsip yang selalu saya pegang. Saat ada barang baru keluar, seri sebelumnya saatnya bersinar. Ini adalah iPhone 13, iPhone terlama yang saya pakai atau bahkan mungkin HP yang paling lama saya pakai selama ini ya. Dan sekarang umurnya udah 3 tahun lebih. Di video kali ini saya akan cerita ke kalian pengalaman saya selama 3 tahun pakai iPhone 13 ini. Dan di akhir video nanti, kita akan bahas apakah iPhone 13 masih worth it di tahun 2024 atau 2025 nanti. FYI, saya terakhir nggak langsung jadi Apple user ya, tapi berawal dari Android user. Di mana daily driver saya selama ini adalah HP Android dan yang paling saya suka adalah Google Pixel series. iPhone terakhir yang saya pakai adalah iPhone SE dan iPhone XS, tapi si XS itu cuma buat review doang sebenarnya. Dan pada tahun 2021, saya itu beranikan diri buat coba lagi iPhone sebagai daily driver. Beli barang baru dan bukan secondan. Dan iPhone 13 ini get the job done. Saya tahu statement ini akan panjang banget kalau didebatin, tapi percaya deh, walaupun kita keluar duit lebih banyak, tapi kalau kita beli barang yang baru, BNIB, itu lebih tenang ya rasanya ya, dan worry free aja gitu dibandingkan beli barang secondan. Ini pendapat saya dari orang yang sering banget daily drivernya adalah barang secondan ya. Lanjut ke iPhone 13 ini, saya awalnya pengen banget ya buat ambil iPhone 13 mini karena ya simple, saya itu cinta banget sama HP compact. Tapi saya berpikir karena iPhone ini bakal jadi kamera buat bikin konten saya, jadinya saya agak khawatir ya sama daya tahan baterai seri mini. Dan alhamdulillahnya iPhone 13 yang saya pilih ini bisa nemenin saya seharian dengan baterai yang juara. Sebenarnya untuk pemakaian saya yang sehari-hari kebanyakan pakai HP buat scrolling sosmed, YouTubean, dan balas chat aja, HP ini tuh bisa bertahan dari jam 5 pagi full charge sampai jam 5 sore dengan kondisi hampir habis baterainya. Tapi karena saya itu orangnya nggak suka baterai HP yang mepet-mepet ya, karena takut ada kondisi yang nggak terduga, saya selalu charge HP ini sebanyak 2-3 kali sehari. Tapi bagian yang bikin paling nyesek ya buat saya pas pindah daily driver ke iPhone adalah di kecepatan ngecasnya, dimana kalau HP Android saya sebelumnya itu bisa ngecas sampai 33 watt ya, dengan sejam itu udah penuh. Di HP ini cuma 20 watt, sehingga kalau ngecas dari baterai kosong sampai penuh itu butuh waktu sekitar 90 sampai 110 menitan di sepengalaman saya. Oh ya, saya tadi sempat mention kalau iPhone 13 ini saya pakai buat ngonten, dan memang 3 tahun ke belakang ini udah puluhan video saya di YouTube itu B-rollnya di capture pakai iPhone 13 ini. Dan sejauh ini saya puas sama hasilnya. Bahkan sampai sekarang di tahun 2024 akhir, hasil foto dan video dari HP ini tuh masih bagus banget ya. Apalagi kalau di kondisi cahaya yang melimpah, di mata saya sih susah ya buat bedain hasil foto dari HP ini dan dari flagship yang terbaru. Bahkan saya bandingin sama Samsung S24 istri saya pun juga masih berani diadu. Untuk di kondisi terang, buat saya HP ini udah nggak perlu diotak-atik sih. Sesimpel kita keluarin HP aja, jepret objek, dan udah deh, mostly hasilnya akan otomatis bagus. Dynamic range-nya luas, skin tone pada objek manusia juga oke, detail terjaga, warna default yang natural, walaupun kita bisa atur juga color profile-nya. Menurut saya ini semua udah sangat-sangat cukup. Tapi memang ya, kalau untuk foto di kondisi gelap, iPhone itu punya penyakit turunan di mana seringkali flare control-nya itu kacau. Jadi kalau ada cahaya gitu, akan ada refleksi yang bikin foto kita tuh nggak bagus. Dan di sini juga akan kelihatan ya bedanya iPhone 13 ini dengan seri yang lebih baru. Untuk hasil videonya sendiri, saya sih masih suka banget ya sama iPhone 13 ini, karena seperti yang saya jelasin di awal, kalau saya tuh masih sering banget pakai HP ini buat ambil B-roll buat konten-konten saya. Dan selama kita tuh pakainya di cahaya yang cukup ya, nggak yang gelap-gelap banget, menurut saya sih sebagian besar orang awam ataupun sebagian besar viewer di YouTube itu juga akan susah ya bedain suatu konten itu pakai iPhone atau pakai kamera mirrorless, kecuali kita mention bener-bener kalau kita tuh lagi pakai HP buat ngonten. Selain itu sih kayaknya sih orang bakal susah ya bedain. Dan itu adalah hal plus ya buat iPhone, khususnya iPhone 13 ini, karena menurut saya hasilnya masih sangat relevan di tahun 2024 ini. Nah, jadi ini tuh adalah hasil kamera depannya, dan sekarang kita akan switch ke kamera belakang.
Dan sekarang kalian bisa lihat sendiri untuk hasil kamera belakangnya iPhone 13 itu masih bagus banget buat bikin konten. Mau bikin vlog, mau bikin review, mau bikin b-roll produk, mau pakai kamera utama ataupun ultrawide itu masih bagus banget semuanya. Asalkan seperti yang tadi saya mention ya, kalau kita pakai kamera HP buat konten, itu usahakan di ruangan atau lingkungan yang cahayanya cukup, jangan yang gelap-gelap banget. Karena ukuran sensornya HP itu nggak segede mirrorless, jadi memang idealnya itu di tempat yang terang, dan menurut saya sih masih oke lah ya buat sekarang. So ini adalah untuk kamera utamanya, habis ini saya tunjukkan untuk kamera ultrawide-nya. So ini dia untuk hasil ultrawide-nya iPhone 13. Yang saya suka dari ultrawide dia adalah dia itu punya kualitas yang nggak jauh beda sama kamera utamanya. Jadi kalau misalkan kita punya skenario atau konten yang memang butuh lensa yang lebar, kita bisa pakai ultrawide-nya iPhone 13 ini. Dan hasilnya ya seperti kalian lihat sekarang, itu sama bagusnya seperti kamera utamanya. Oh ya, yang paling penting adalah semua lensanya iPhone 13 ini itu punya kemampuan untuk perekaman video di 4K 60 fps. Jadi secara fitur dia tuh udah lengkap banget, dan juga kalau kalian tahu dia dilengkapi dengan cinematic mode yang bisa bikin perekaman video itu jadi blurry. Cuman kalau kalian pakai cinematic mode itu dia nggak bisa 60 fps karena dia maksimal di Full HD 30 fps aja. Tapi buat saya untuk yang mode biasa ini sampai 4K 60 fps itu udah mantep banget. Selain dari kamera, spek dari iPhone 13 ini jelas masih kenceng banget. Chipset A15 Bionic, RAM 4GB, dan storage mulai dari 128GB. Buat pemakaian saya yang mostly buat mendukung kerja di kantor doang ya sehari-hari, ya udah berlebih banget. Kalaupun saya ngegame palingan juga yang singkat-singkat aja ya, kayak Mobile Legends atau game-game strategi. Dan kalau kalian coba cari di YouTube buat main game sekelas Genshin Impact pun juga masih oke kok di iPhone 13 ini. Apalagi dengan spek yang umurnya masih 3 tahun ya, yang untuk ukuran device Apple itu terhitung masih muda, harusnya HP ini akan masih dapat iOS sampai minimal 3 tahun ke depan lagi. Dan setelah itu juga masih panjang sih umurnya, karena iPhone SE generasi pertama saya aja yang umurnya udah mulai 2016 itu masih bisa dipakai buat WhatsApp dan lain sebagainya, apalagi iPhone 13 ini. Terus apalagi ya? Desain. Nah, desain dari iPhone 13 ini menurut saya masih layak ya, dan masih relevan di tahun sekarang, karena sampai sekarang pun si iPhone 16 series itu menurut saya dari zaman iPhone 12 sampai 16 sekarang itu vibe-nya masih sama desainnya, yang nggak berubah banyak gitu. Sehingga kalau saya lihat si desainnya iPhone 13 ini ya masih keren-keren aja di zaman sekarang gitu. Ya memang nggak ada dynamic island ya di sini masih pakai poni, terus juga nggak ada tombol tambahan ya buat shutter kamera atau buat kontrol kameranya seperti di iPhone 16 series. Ya tapi buat saya sih nggak ada pengaruhnya sih ya. Ini memang selera pribadi sih, jadi saya masih sangat suka banget sama iPhone 13 ini. Tapi ya walaupun mau gimana pun saya jelasin kelebihan dari iPhone 13 ini, kita tuh nggak bisa pungkiri ya kalau ini adalah device 3 tahun lalu, yang memang akan ada perbedaan ya dengan device-device generasi sekarang. Contoh pertama adalah HP ini tuh masih pakai port Lightning, di mana ini tuh hitungannya udah ketinggalan banget ya, karena Apple sendiri udah bergeser pakai USB Type-C, mulai dari iPhone-nya, iPad-nya, AirPod-nya, MacBook-nya, sampai aksesoris kayak pen stylus mereka itu semua udah pakai USB Type-C. Walaupun aksesoris Lightning masih banyak dijual ya di pasaran, tapi kayak berasa ketinggalan aja gitu loh. Bikin males harus bawa 2 kabel data kalau perangkat kalian yang lain itu udah pakai USB Type-C. Kedua, buat orang yang FOMO mungkin akan terganggu ya sama layar HP ini yang masih pakai poni di atasnya, dan belum ada tombol-tombol tambahan kayak yang saya sebutin tadi. Ditambah lagi, ini layar HP masih pakai refresh rate 60 Hz. Saya sih nggak mau jadi orang yang berlindung di balik kata-kata, ya ini iPhone kan smooth ya iOS-nya, jadi nggak ngaruh lah ya 60 Hz atau 120 Hz. Ya, saya nggak mau ya jadi orang-orang kayak gitu, karena gimana pun juga, Apple agak keterlaluan sih, dia harga segini device-nya masih 60 Hz, ya minimal 90 Hz gitu loh, karena udah zaman 2024, hampir 2025, mereka tuh masih pakai layar 60 Hz buat basic series-nya itu agak mengecewakan sih. Terus ketiga, iPhone 13 ini nggak bakalan dapat full fitur dari Apple Intelligence, AI-nya dari Apple ya, karena ya simply itu fitur cuman buat seri terbaru aja. Jadi mungkin kalian yang punya kebutuhan di situ mungkin akan ngerasa kurang cocok lah sama HP ini.
Dan terakhir, dengan rentang harga yang sama ya, di sekitar 8-9 jutaan sekarang untuk barang barunya si iPhone 13 ini, menurut saya kalian udah bisa dapat HP Android baru ya, generasi terbaru yang keluaran terbaru itu dengan fitur yang mungkin banyak plusnya daripada iPhone 13 ini, seperti mungkin refresh rate yang lebih kenceng, spek yang lebih kenceng, kamera yang mungkin di beberapa sektor lebih bagus dari iPhone 13 ini, seperti misalkan Xiaomi 14T series, atau Vivo X100 series, atau Samsung S24 FE, dan semua itu bisa didapatkan dengan harga yang sama dengan iPhone 13 yang keluaran 3 tahun lalu ini. Jadi, kalau boleh saya simpulkan, selama 3 tahun saya pakai iPhone 13 ini, saya berasa nyaman banget ya dengan apa yang saya dapatkan. Mulai dari spek yang kenceng, iOS yang overall itu stabil, baterai awet, dan yang paling penting kamera yang membantu banget buat saya bikin konten di YouTube. Kalau kalian ngerasa kekurangan yang saya sebutin tadi itu nggak bakalan mengganggu kegiatan kalian, saya masih sangat merekomendasikan iPhone 13 ini buat kalian beli di tahun 2024 atau 2025 ke depan. Terlebih kalau kalian baru mau nyobain iPhone ya buat pertama kali, menurut saya iPhone 13 ini adalah pilihan yang paling pas buat sekarang dari segi fitur, harga, ataupun usia pakai yang masih panjang. Dan kalau kita ngomongin ya soal nyobain iPhone buat pertama kali, menurut saya tuh udah nggak sesusah dulu untuk adaptasi karena sekarang iOS dan Android itu udah makin mirip ya dari segi fitur ataupun tampilan. Atau mungkin nanti akan saya buatkan ya video khusus tersendiri gimana pengalaman saya dulu berpindah atau nyobain ekosistem Apple untuk pertama kali. Dan itu mungkin akan jadi gambaran buat kalian yang sekarang itu pakai ekosistem Android ataupun Windows. Oke, mungkin segitu aja pengalaman saya dan cerita saya soal iPhone 13 yang udah saya pakai selama 3 tahun ini. Semoga bisa jadi gambaran ya buat kalian apakah mau ambil iPhone 13 ini di tahun ini atau enggak. Dan segitu aja, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!